Tapi kenapa saya bikin bisnis itu biar orang lain punya harapan. Punya harapan. Karena selama saya berbisnis banyak banget sebenarnya yang saya pelajari itu kalau saat orang nggak ada kerjaan itu mereka nggak ada harapan. Jadi kayak Tuhan itu nggak ada gitu loh buat mereka. Mungkin buat kita yang punya kesempatan lebih biasa aja sih gitu ya. Tuhan kasih saya kesempatan kuliah, saya harus bisa menciptakan kesempatan buat orang lain gitu. Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama aku Robi Gilbert Tampu Bolen di podcast Joy Teman Sharing. Udah banyak kayaknya episode kita, udah cukup banyak. Gak kerasa kita bisa sampai sekarang ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah support kita dan terus support ya buat YouTube kita supaya tetap maju. Di podcast kali ini kita bakal kembali ngobrol-ngobrol tipis tapi bermakna. Kita bakal ngobrol tema menarik nih, kita bakal ngomongin tentang entrepreneur atau bisnis. Pasti termasuk aku juga pernah bertanya-tanya, apa sih yang harus dilakukan waktu mau berbisnis? Skill-skill apa yang kita perlukan gitu untuk memulai suatu bisnis? Daripada di kepala kita penuh tanda tanya, lebih baik kita langsung ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita nih yang spesial banget gitu. Nah ini nih dia Kak Agi orangnya. Apa kabar Kak Agi? Baik. Sehat ya? Sehat. Selamat sore Kak Agi. Ini kan biasanya aku yang memperkenalkan bintang tamunya. Karena ini spesial, jadi aku berikan Kak Agi yang memperkenalkan diri Kak Agi. Silakan Kak Agi. Go ahead. Ini panggilannya apa? Teman sharing. Teman Joy ya. Halo teman Joy, kenalin saya Agi. Saya alumni Joy. Pertama masuk Joy itu 2009. Mulai sibuk itu 2016 itu udah jarang ke Joy. Ya. Kita mau kulik-kulik dikit nih. Kak Agi kan sekarang lagi berbisnis juga ya? Sekarang lagi berbisnis. Kalau boleh tahu bisnisnya itu di bidang apa Kak Agi? Saya berbisnis di banyak sektor. Yes. Wow, jelasin. Kalau yang sekarang dijalanin itu ada rental sama bisnis online. Bisnis online ya, jualan atau? Yang online-nya itu jualan online. Jualan online ya. Jualan online. Offline-nya itu ada rental. Rental motor gitu. Motor atau mobil? Atau motor dan dua-duanya. Mobil. Terus Kak Agi kalau benar-benar mulai berbisnis itu sejak kapan sih? Mulai berbisnis ya. Jadi lebih saya sebutnya jualan. Ya, mulai jualan itu dari SMA. Kuliah juga udah mulai tertarik gitu ya. Jualan gitu. Dan seiring berjalannya waktu jatuh cinta gitu. Wow, Jadi jatuh cinta sama kegiatan itu. Kegiatan jualan dan akhirnya belajar ke bisnis gitu. Jadi bisa dibilang kayak passionate gitu ya sama bisnis itu. Betul. Tapi kalau dibandingkan dengan jurusan kakak, itu membantu nggak? Kayak jurusan kakak itu untuk buat bisnis kakak, atau itu ya udah sekedar waktu itu aku pernah jalanin kuliah itu dan akhirnya ya udahlah aku terjun di bisnis aja gitu. Gitu. Oke. Jadi jurusan IT untuk saat ini kan kita tahu semua lagi kondisi pandemi dan semua bisnis itu mengarah ke online dan itu sangat membantu. Akhirnya itu sangat membantu. Ya? Dulu saya pikir saya salah jurusan gitu. Saya salah jurusan saat memilih IT, tapi saya nggak suka di bidang IT. Harusnya saya ngambil manajemen atau saya ngambil jurusan bisnis gitu. Dulu harusnya. Tapi makin kesini ternyata jurusan itu bisa digunakan untuk sejenis jembatan lah ya. Iya. Jembatan untuk ke bisnisnya itu gitu ya. Ya, jadi kalau saya sebutnya itu toolsnya ya. Ya tools. Benar tools yang Tuhan kasih saya kesempatan untuk kuliah di situ dan menggabungkan dengan apa yang saya cintai gitu. Kakak kan udah kayak kelihatan banget tuh passionate dari kecil sebenarnya kan, ada dari SMP ya, tadi SMA gitu. Kalau orang tua juga ada background pebisnis gitu. Jadi cerita sedikit, saya dibesarkan di keluarga yang ayah dan ibu saya itu pedagang. Oh gitu. Saya sebutnya pedagang gitu karena terlalu ini kalau disebut bisnis gitu. Jadi saya dibesarkan di situ dan mereka membesarkan saya dengan hasil dari berdagang. Nah, itu yang saya lihat dari saya kecil sampai saya besar, sampai saya kuliah dari hasil itu gitu. Nah, cuman orang tua mengharapkan
saya pikir semua orang tua mengharapkan anaknya itu bisa jadi seseorang yang lebih dari mereka, iya, gitu. Lebih dari mereka biasanya gitu. Dan standar di tempat saya ya. Standar di tempat saya itu kalau sukses itu adalah jadi seorang pegawai kantoran atau paling tinggi itu berdasi lah istilahnya. PNS gitu ya. Berdasi ke kantor gitu. Ya, jadi bisnis itu bukan sesuatu yang diidolakan dulu ya. Terus aku mau nanya nih, menurut kakak kalau ada mau mulai bisnis nih, kira-kira tuh apa sih yang perlu kayak dipersiapkan gitu? Kalau kayak misalnya nih, sebelum sana deh, kalau kayak kakak kan backgroundnya itu ada orang tua sebagai seorang pebisnis, jadi kakak terbiasa melihat proses itu kan gitu kan, kayak berdagang gitu. Menurut kakak sebagai seorang pebisnis itu udah kayak bakat dari lahir atau bisa belajar nggak sih? Even bapaknya nggak atau orang tuanya nggak punya background itu. Jadi bisnis itu bukan tiba-tiba dari lahir gitu ya, bukan kayak indra keenam, bukan kayak gitu. Jadi bisnis itu sebenarnya pilihan, pilihan untuk kita menjalani hidup ini kayak gimana gitu. Kalau saya mengimaninya, bisnis itu adalah pilihan saya. Dan tadi pertanyaan Robi, bagaimana apa yang perlu dipersiapkan saat kita memulai bisnis? Memulai bisnis, ya. Balik lagi, kamu mau berbisnis itu untuk apa sebenarnya? Gitu. Yang perlu dipersiapkan adalah tujuan kamu. Tujuan kamu berbisnis itu untuk apa? Kalau teknisnya itu kamu bisa pelajari sebenarnya di Google itu banyak. Misalnya kamu mau buka bisnis jualan something lah, kopi misalnya. Nah, kamu bisa pelajari itu di Google udah banyak tuh. Udah banyak pelatihan ya, gitu. Udah banyak artikel-artikel yang bahas kamu harus beli ini. Cuman untuk dari diri sendiri kamu harus tahu tujuan kamu itu mau berbisnis buat apa. Karena berbisnis itu 1-2 tahun awal itu akan sangat berat gitu. 1-2 tahun awal akan sangat berat, tapi kalau kamu udah bisa ngelewatin itu, tahun berikutnya akan terbiasa gitu. Sebenarnya enggak menjamin juga akan langsung sukses, tapi kamu akan terbiasa gitu ya. Terbiasa. Kan kalau bisnis tuh kayak penuh ketidakpastian gitu kan. Kalau kayak misalnya gajian gitu kan, ya udah tiap bulan kita dapat gaji gitu atas apa yang kita lakuin. Tapi kalau bisnis kan kita harus sambil kreatif gitu kan, apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita buat supaya ini nih tetap menarik gitu di mata pelanggan. Sebenarnya enggak penuh ketidakpastian itu, kalau buat saya itu salah gitu loh. Oh gitu ya. Karena di awal kita mau mulai bisnis, harusnya kita udah hitung semua. Wah, gitu. Ada bisnis plan-nya gitu ya? Ya, ada bisnis, sebutannya bisnis plan gitu. Cuman lebih ringkasnya mungkin kita bisa hitung kira-kira kalau bisnis ini berjalannya nggak begitu mulus, plan apa yang kita bisa lakukan gitu. Jadi semua itu ada hitungannya sih. Nggak asal buka. Nggak asal buka gitu ya, biar resiko juga yang ditanggung nggak terlalu besar gitu. Benar. Jadi di awal buka itu kamu perlu lakuin survei. Kalau biasa yang saya lakukan adalah survei dulu. Jadi saya nggak langsung buka satu bisnis gitu. Saya ada sebutannya market test gitu. Jadi kita ngetes marketnya di sini tuh ada nggak sih? Oh gitu ya. Seberapa besar pasarnya di situ gitu. Terus Kak, aku tadi kayak dengar Kakak kalau mau bisnis tuh harus ada tujuan gitu. Harus ada visi. Ya. Terus aku mau tahu, kalau Kak Agi itu dulu visi berbisnis itu apa sih? Kalau dulu ya, jadi kalau dulu itu lucu sih sebenarnya ya. Iya. Kalau dulu saya pengen berbisnis itu karena beberapa contoh yang saya lihat, orang kaya yang saya lihat itu semuanya berbisnis gitu. Jadi dulu pengennya berbisnis itu biar kaya. Biar kaya gitu. Cuman makin kesini makin belajar. Makin belajar lah ya. Kan bisnis nggak mulus-mulus gitu aja kan. Makin belajar itu jadi makin tahu kenapa saya perlu berbisnis gitu. Kalau ini disclaimer dulu ya, ini buat saya, nggak harus digeneralisasikan untuk semuanya gitu. Kalau saya, kenapa saya memilih berbisnis sekarang? Karena Tuhan sudah kasih saya kesempatan gini. Saya dikasih kesempatan untuk kuliah, masuk ke jenjang kuliah, karena banyak orang di luar sana yang nggak bisa kuliah, entah karena biaya, entah karena apa gitu. Banyak orang yang nggak bisa kuliah, tapi saya dikasih kesempatan untuk kuliah. Saya harus bisa memberikan kesempatan untuk orang lain.
Wow. gitu. Jadi walaupun saya nggak bisa menolong semua orang ya, nggak bisa menolong semua orang, tapi setidaknya saya bisa menolong orang yang Tuhan izinkan untuk saya tolong gitu. Karena kalau saya ke pinggir jalan ngasih uang orang gitu, sekuat apapun tetap akan habis gitu kan. Iya. Tapi kenapa saya bikin bisnis itu biar orang lain punya harapan. Punya harapan. Karena selama saya berbisnis banyak banget sebenarnya yang saya pelajari itu kalau saat orang nggak ada kerjaan itu mereka nggak ada harapan. Jadi kayak Tuhan itu nggak ada gitu loh buat mereka. Mungkin buat kita yang punya kesempatan lebih ya, biasa aja gitu ya. Tuhan kasih saya kesempatan kuliah, saya harus bisa menciptakan kesempatan buat orang lain gitu. Wow, berarti ya yang aku tangkep bisnis tuh selalu ada visinya, enggak? Ya mungkin kita awal itu semua orang kayak aku kebanyakan juga mikir kayak kenapa mau berbisnis ya karena mau kaya gitu. Itu wajar banget gak sih? Tapi lama kelamaan kayak visi itu semakin dipertajam gitu ya. Kayak akhirnya kan kakak kayak bisa dikatakan kayak pingin jadi impact gitu buat sekitar gitu kan. Ada sesuatu yang ada kayak bisnis ini harus jadi sesuatu buat orang lain, bukan cuma untuk pribadi sendiri gitu kan. Kalau saya mikirnya lebih ke bisnis ini bisa menolong orang walaupun kecil. Walaupun dampaknya nggak bisa sebesar itu, tapi setidaknya bisa membuat orang lain punya harapan. Itu aja. Punya harapan ya. Kecil itu aja sih sebenarnya. Iya. Makanya walaupun bisnisnya naik turun, saya tetap bertahan gitu loh. Karena dengan semangat itu tadi itu ya, yang passion yang kayak mau ngebantu orang gitu ya. Pertama dengan semangat itu. Yang kedua karena memang mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin karena tujuannya itu jadi kayaknya setiap pintu tertutup Tuhan selalu buka jalan gitu loh. Jadi mungkin karena ada doa mereka juga kali ya. Tapi setiap pintu tertutup Tuhan selalu buka jalan. Wow, keren ya. Gitu. Jadi aku kayak betapa penting visi itu gitu. Karena apalagi ketika kan kayak gini, kayak ya semua orang pasti punya punya tujuan, direction kemana bisnis ini harus melangkah. Pasti kan harus, semua bisnis aku rasa kayak pasti tujuannya bertumbuh, growth gitu kan. Tapi yang membedakan adalah ada impact, harus ada impact buat orang lain di bisnis itu. Dan justru menurutku hal itu kayak bisa membuat kita lebih bertahan gak sih kalau kayak di tengah-tengah pandemi kayak gini. Ini kan kayak semua bisnis kayak terguncang dan akhirnya kita kayak menemukan aku harus tetap ini nih nilainya karena kita udah tahu visinya gitu, dan akhirnya kayak kakak bilang tadi Tuhan buka-buka jalan gitu. Ya memang jadi saat kita sebagai pebisnis punya tujuan yang jelas, saat ada halangan kayak gitu kita sudah lebih kuat lah. Lebih kuat. Jadi sebenarnya banyak pilihan yang bisa saya lakukan. Misalnya jadi pegawai, misalnya jadi freelance gitu karena kan banyak skill yang saat ini dibutuhkan itu. Cuman kenapa saya masih bertahan dengan ini, karena itu tadi, karena Tuhan selalu buka jalan sih. Saya nggak tahu ini benar terjadi di saya sih gitu. Itu bisa nggak diceritain Kak, kayak mana contohnya kayak di tengah-tengah pandemi ini ya, misalnya contohnya kayak kok kayaknya pintunya kebuka gitu, kayak Tuhan kasih gitu. Gitu. Oke. Contohnya ini ya, contoh yang saya alami kemarin saat pandemi, kan orang nggak bisa datang ke Jogja liburan gitu. Sementara rental saya itu butuh orang datang kan ke Jogja. Iya, harus tetap berjalan. Iya, jadi omset yang biasanya tiap bulan lancar itu tiba-tiba menurun bahkan minus gitu. Wow. Karena gini, pasarnya langsung ditutup, jadi ya nggak ada yang sewa lagi gitu kan. Kalau itu udah bukan faktor skill-skillan lagi sih. Kalau itu emang faktor ya Tuhan suruh kita mungkin lebih membumi ya gitu. Lebih membumi gitu, tangkapnya begitu ya. Refleksi saya gitu di tengah pandemi kemarin gitu. Tapi bisnis yang lain malah naik gitu. Wow, jadi gitu. Bukan di rental tapi bisnis lain. Iya, jadi malah bisnis lain itu Tuhan kasih berkali-kali lipat gitu. Wow. Jadi saat orang nggak bisa kemana-mana, online itu langsung naik. Kalau di saya itu 10 kali lipat. Wow. Gitu. Jadi itu yang bisa menutup kerugian di rental. Di rental ya.
dengan keuntungan dari berjualan online gitu. Jadi kalau kayak bisa dibilang kayak Tuhan kasih hikmat gitu gak sih apa yang harus dilakuin gitu ya? Iya sih. Iya gitu ya? Jadi saat kita berserah sebenarnya, cuman kadang-kadang ya kita sebagai manusia itu kadang-kadang berserahnya itu saat ada masalah gitu. Saat ada masalah baru kita datang kita nyadar gitu, baru nyadar, baru wah udah terlalu jauh ninggalin Tuhan gitu kan. Nah, pengalaman saya sebaiknya dalam keadaan apapun selalu andalkan Tuhan gitu. Karena di semua sektor enggak, walaupun jadi pegawai pun, jadi pebisnis atau jadi apapun, berserah itu penting gitu loh. Jadi kita berserah itu penting gitu. Terus Kak Agi, kalau misalnya nih, kan tadi kan Kak Agi ngomongin ada karyawan juga kan. Pasti ada nilai-nilai yang Kakak tanamkan buat karyawan gitu. Kakak punya nilai di bisnis ini misalnya kayak excellence atau apapun itu, Kakak punya nilai nggak? Terus gimana cara Kakak transfer nilai itu ke karyawan Kakak? Oke, gini. Jadi bisnis itu kan sebenarnya sesuatu yang kita lakukan untuk menolong orang lain tapi menghasilkan uang. Wow. Jadi bisnis itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk menolong orang lain tapi menghasilkan uang. Contoh misalnya di rental. Di rental itu customer datang, itu mereka butuh kendaraan nih untuk keliling. Makanya kita sediakan gitu. Jadi kalau mau berbisnis itu tadi saya bilang di awal adalah pertama yang paling dipikirkan adalah marketnya. Market ke pasarnya. Apakah kita bisa memberikan solusi di masalah yang mereka hadapi. Saat itu ada solusi yang bisa kita berikan, itu bisa terjadi. Nah, lanjut berhubungan dengan pertanyaan itu. Karena tujuan kita di awal adalah berbisnis itu menolong customer itu yang datang. Karyawan saya tanamkan nilai kalau kita itu menolong mereka gitu. Jadi layani dengan sebaik-baiknya. Jadi nggak kayak apa ya? Dulu pernah ada istilah customer itu raja gitu ya. Nah itu. Jadi kalau di saya customer bukan raja, tapi kita memilih untuk menolong mereka. Oh gitu, memberikan kayak yang terbaik gitu. Yang terbaik. Karena kita mengatasi masalah mereka, bisnis kita. Benar, gitu. jadi kita menolong mereka itu mengatasi masalah mereka. Perlu kita berikan yang layanan, contoh kayak di rental itu layanan terbaik. Kalau jualan online pun kita harus jujur gitu loh. Jujur itu adalah salah satu layanan yang kita berikan. Karena kan jualan online kita nggak ketemu langsung nih. Tapi apa yang dia beli, apa yang kita janjikan, itu yang harus kita berikan gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya semua yang saya lakukan di bisnis itu tujuannya itu untuk menolong walaupun itu customer memberikan kita imbalan ya, itu setelah kita melakukan sesuatu kan. Nah itu kayak gitu. Jadi Kakak kayak mentransfer nilai itu ke kita nih, bisnisnya itu bukan hanya untuk mencari pelanggan, tapi bukan cuma untuk cuan gitu. Bukan cuma cuan tapi kita ya menyelesaikan masalah mereka. Itu yang Kakak transfer ke karyawan Kakak melalui perbuatan Kakak sendiri gitu. Jadi teladan lah istilahnya bisa dibilang ya. Itu yang buat mereka juga bekerjanya dengan hati gembira. Jadi saat bekerja dengan hati gembira, mereka bisa melayani apa ya? Kan tujuannya berbeda nih. Ada yang memang kerja karena tujuannya uang. Saya pikir semua orang kerja memang tujuannya uang sih itu. Cuman di balik itu kita bisa memberikan nilai yang lain gitu loh. Jadi saat ketemu customer, layani customer, kita bisa dengan hati yang senang gitu ya. Terus nih tadi Kakak ada singgung tentang uang. Aku mau nanya, apa sih menurut Kak Agi makna uang gitu dalam berbisnis itu? Apakah pure ya kita nggak bisa melakukan segalanya tanpa uang gitu? Apakah uang adalah pusat dari segalanya? Kalau dalam hal bisnis saya bilang uang itu bukan yang utama ya. Dalam hal bisnis yang utama itu adalah pertama sikap. Dalam hal bisnis yang pertama adalah sikap, kedua adalah link, ketiga kesempatan. Kesempatan ya. Oke. Ketiga kesempatan. Link itu tercipta dari sikap kita gitu. Sikap ya. Ya. Misal contoh sekarang saya sama Robi nih ketemu di podcast ini teman Joy. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan mungkin kita jadi mitra bisnis. Aminin aja kayak ya. Gitu. Wow. Jadi dengan sikapnya kita
yang baik, bisa kesempatan jadi itu muncul, bisa ya benar-benar. kesempatan itu bisa muncul. Ini berkaitan nih sama pertanyaan yang akan aku tanyain. Kan tadi kakak ngomongin networking lah, bisa dibilang link itu ya. Nah, sesuai dengan apa yang kakak jabarkan tadi kan, masalah networking kayak gitu. Udah rahasia umum lah. Maksudnya kalau kita mau lancar itu harus ada kayak istilahnya uang pelicin kayak gitu dalam bisnis kayak gitu. Yang mau aku tanyakan adalah, mungkinkah kita sebagai seorang pebisnis Kristen kayak gitu, bisnis kita tuh sukses tanpa melakukan hal kotor? Jawabannya ya? Iya, jawabannya. Ini jawab jujur apa jawab gimana? Jujur gak jujur? Jadi jawabannya sangat mungkin gitu. Ya. Nah, bahkan saat sikapmu benar itu yang buka jalan Tuhan gitu loh. Kalau saya selama ini pelajarannya gitu. Jadi memang bisnis itu kembali lagi ke tujuan kita. Tujuan kita berbisnis itu mau ngapain gitu. Kalau memang tujuannya cuma mau cari uang, ya memang harus seperti itu. Tapi kalau tujuan kita yang lain, tujuan kita udah jelas buat apa, ya memang harus jujur sih gitu. Link itu bakal datang sendiri, networking itu bakal datang sendiri. Gitu ya. Kita nggak nyangka-nyangka gitu loh. Kadang ketemu di jalan, ketemu gitu di mana gitu, dari teman ini itu nanti Tuhan yang buka jalan gitu. Iya ya, dulu kayak mikirnya tuh kayak aduh dapatnya itu karena paling penting kan networking kan sebenarnya ya kan. Betul. Kayak mikirnya dapatnya ini dari mana kayak gitu, tapi ya karena itu tadi kayak datang sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar bersikap jujur lah istilahnya, kita juga dapat respect gak sih dari network, dari link-link kita gitu, dan mempermudah kita untuk dapat link-link yang baru karena kita jujur tadi gitu. Kalau selama ini pengalaman saya, semua orang ya yang saya temui itu akan senang dengan sikap kita. Jadi saat satu bisnis itu gagal, saya jelasin, saya itu berbisnis sudah banyak dan lebih sering gagalnya gitu ya. Oh gitu ya. Jadi saat satu bisnis itu gagal, mungkin kita bisa ketemu dengan orang itu di bisnis lain gitu. Jadi saran saya buat teman Joyer gitu, dimanapun kita berada, bersikaplah sebaik yang kamu bisa gitu. Jadi kita nggak akan tahu Tuhan kasih kesempatan kapan gitu, dan orang melihat kita di mana gitu, dan dia pengen, wah orang ini begini sifatnya, saya mau pengen berbisnis sama dia gitu. Dan nggak menutup kemungkinan kompetitor kita bisa jadi ini kan teman kolaborasi kita juga gitu kan. Ya. Kalau misalnya kita nice. Kalau selama ini sih saya berbisnis itu nggak pernah mikirin kompetitor ya. Kompetitor itu cuman saya jadiin apa ya, sebagai tolak ukur sih. Oh gitu. Apa yang sih yang dia udah lakukan yang bisa bikin dia sukses gitu. Nah itu saya amati, tiru, terus saya modifikasi lagi dengan cara sendiri gitu. Jadi karena gini, contoh rental nih ya. Kalau saya menganggap kompetitor itu sebagai saingan akan kesusahan. Karena kadang-kadang saya kehabisan motor, pelanggan masih banyak, saya nyari ke rental lain gitu. Jadi kayak kalau bisa diajak kerjasama, kenapa harus enggak? Ya, kenapa harus saingan gitu. Iya. Wow, berarti aku kayak dibukakan nih tentang entrepreneur gitu. Jadi yang yang kakak sebutin dari tadi itu kayak kita membuat mau mengatasi masalah yang pasar kita punya, akhirnya kita mendapatkan uang dan akhirnya kita buat sesuatu lagi, kayak jadi ada visinya gitu nggak sih? Make meaning, make money, make meaning lagi. Ya, jadi bisnis itu kamu fokus aja menyelesaikan masalah orang. Nanti uangnya itu ngikut. Ya. Jadi bukan kayak uang bukanlah tujuan, tapi dari dampak gitu ya, akibat ya, dari kita melakukan sesuatu yang tepat, yang baik, akhirnya uang itu jadi dampak gitu, bukan jadi tujuannya gitu ya. Ya benar. Jadi saat uang kamu kejar, itu bakal lari sejauh mungkin. Ya. Jadi makanya jadi magnetnya uang gitu. Jadi kamu jangan kejar uang, tapi jadi magnet. Caranya yaitu kamu lakuin aja bisnismu dengan benar. Nanti nggak tahu tiba-tiba jadi besar aja gitu. Dan uangnya ngikutin aja gitu. Gitu. Dan kayak dibuka sumber-sumber bisnis baru gitu. Ya. Dan yang satu pasti berani coba lah ya. Pasti coba itu. Gitu. Jadi untuk mulai bisnis yang pertama adalah berani melangkah gitu. Melangkah benar-benar. Saya mau ngasih satu tips ya. Silahkan Bang. Jadi kalau kamu mau bikin bisnis, satu bisnis gitu, saran saya pertama itu doain aja terus. Wow. Didoain aja. Terlihat seperti holy sekali ya. Ya, terlihat seperti holy sekali, tapi sebenarnya itu salah satu ilmu yang saya pelajari, saat kita mendoakan itu terus, kita akan tersetting di otak kita gitu loh. Nah,
sadar nggak sadar akan terbuka jalan untuk ke situ. Kamu sadar nggak sadar akan terbuka jalan. Misalnya contoh bisnis kopi shop misalnya. Kamu doain aja terus, Tuhan saya pengen bisnis kopi shop. Bayangin gedungnya kayak gimana. Bayangin punya mesin kopi berapa. Karyawannya berapa. Space-nya kayak berapa. Kayak gimana gitu. Nah kamu doain terus. Sambil mempersiapkan diri tentunya. Sambil mempersiapkan diri dan kalau kayak coffee shop gitu kan mungkin modal kamu butuhin untuk beli peralatan atau kamu bisa cari link teman yang belajar dulu gitu. Ya, yang punya ini kamu doain aja terus. Percaya nggak percaya itu pasti terjadi. Ya. Itu base pengalaman. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Itu yang saya cerita berdasarkan pengalaman keren saya. Sih, keren. Makasih Kak Agi. Aku dapat banyak banget insight hari ini. Yang aku simpulin ya itu, kita harus punya visi dulu ya berbisnis itu ngapain gitu. Bukan hanya sekedar mau cari duit kayak gitu. Ya memang awalnya mungkin gak apa-apa kita berbisnis dengan visi adalah menjadi kaya gitu. Gak ada yang salah dengan kaya. Tuhan pasti gak melarang juga kan kita harus jadi kaya gitu kan. Gak mungkin kayak Tuhan mau seneng lihat kita susah, dia juga bolehin, tapi itu gak tujuan gitu. Jadi itu kayak dampak dari apa yang kita lakuin gitu ya. Jadi ya pasti ada up and down-nya dalam bisnis, tapi kita tahu tujuan kita itu apa. Dan akhirnya kalau ya tadi kayak Kak Agi bilang, kita berserah terus melakukan tetap yang terbaik, akhirnya pintu-pintu itu malah terbuka gitu ya. Pintu itu terbuka gitu. Networkingnya malah semakin lancar. Kayak tadi Kak Agi juga, bisnis yang satu tertutup tapi bisnis yang lain malah bisa menutupi bisnis yang malah rugi bisa gitu. menutupi kerugiannya. Keren banget Kak Agi hari ini. Semoga teman-teman yang nonton juga terberkatin. Terutama buat teman-teman yang sebenarnya passionate sama bisnis tapi bingung gitu. Termasuk aku juga kayak bingung apa yang harus aku lakuin kayak gitu. Apa aku harus melangkah kemana gitu. Tapi di sini nih kayak dibukakan gitu, lebih besarnya gitu. Dan yang lebih penting ya bukan uang aja tujuannya gitu, tapi ada yang lebih besar gitu ya garis. Ya, benar. Oke, makasih Kak Agi. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kita juga bisa jadi mitra bisnis ke depannya. Aminin aja ya Kak Agi ya. Itu aja teman-teman podcast kita kali ini. Semoga teman-teman terberkati. Saya juga terberkati tadi, banyak belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Joy supaya YouTube ini bisa berkembang. Kita bisa undang tamu-tamu yang lain lah pokoknya. Gitu aja dulu. Saya pamit, Kak Agi pamit. Dah, God bless.